Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi belajar matematika minat ya. Kayak kemarin kita sudah ulangan harian pertama yang bab pertama. Berarti sudah selesai pelajaran bab pertama. Sekarang kita lanjut ke bab kedua, yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita mengingat kembali ya turunan fungsi. Kalian sudah belajar turunan aljabar pada kelas 11 kemarin. Nah, misalnya yang diketahui Y sama dengan 3X, maka turunan pertamanya adalah Y aksen. Tanda petiknya satu kali ya. Kalau turunan pertama tanda petiknya satu kali, kalau turunan kedua tanda petiknya dua kali. Kalau di sini fungsinya namanya y, maka di sini juga y. Bisa jadi dia fx, maka di sini fx aksen. Kalau ini 3x, maka turunannya adalah 3 saja ya, karena X belakangnya itu pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 0, jadi tidak perlu ditulis. Terus kalau Y-nya adalah 3X pangkat 4, maka turunannya adalah 4 dikalikan dengan angka di depan, koefisien di depan. 4 ini dari pangkat kan, 4 kali 3, terus dikalikan dengan X, pangkat belakang berkurang 1, jadi hasilnya adalah 12X pangkat 3. Nah, bagaimana kalau dia dalam kurung terus dipangkatkan? Maka turunannya, pangkatnya dulu anak-anak kita majukan ke depan. Jadi 5 yang di dalam kurung tetap dulu, 2x pangkat 4 dikurang 5. Terus pangkatnya tadi kan 5 pangkatnya, berkurang 1 jadi 4. Baru dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung. Di dalam kurung ini kan 2x pangkat 4 dikurang 5. Maka turunan dari 2x pangkat 4 kurang 5 adalah 8x saja, yang diperoleh dari turunan 2x pangkat 4 itu 8x. Baru ini kan 5 sama 8x itu bisa dikalikan menjadi 40x. Baru yang di dalam kurung kita tuliskan kembali, jadi 40x dikali 2x pangkat 4 dikurang 5 pangkat 4. Ini adalah turunan fungsi aljabar. Nah, pada kelas 12 ini kita akan belajar turunan pertama pada fungsi trigonometri. Ini rumusnya ya anak-anak, kalian cukup diingat. Nanti kalau banyak latihan, insya Allah ini pasti sudah di luar kepala kalian. Misalnya turunan Y sama dengan sin X itu adalah Y aksen sama dengan cos X. Ingat, kalau turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin ya. Kalau sin cos itu turunannya adalah negatif sin. Bagaimana kalau sin AX ada koefisien A ini di depan X, maka turunannya adalah sin tadi kan turunannya cos. Jadi kalau sin AX turunannya juga tetap cos AX. Terus bagaimana dengan A? A yang ini diperoleh dari turunan AX. Ini kan di belakang sin itu kan ada AX. Nah, turunan AX adalah A. Jadi A-nya kita taruh di depan. Jadi kalau sin AX turunannya adalah A kali cos AX. Kalau di sini tadi dia 1x kan, turunan 1x adalah 1. Jadi tidak perlu ditulis di depan ini. Ini kan sudah sebenarnya sama 1 kali cos X, tapi tidak perlu ditulis. Terus yang cos AX, turunan cos AX itu adalah min sin AX. Terus AX-nya kita turunkan menjadi negatif. AX-nya kita turunkan jadi A. Terus tadi kan min sin AX dikali A, jadi hasilnya adalah min A sin AX. Begitu juga dan seterusnya ya. Misalnya tan X turunnya adalah sek kuadrat X, kotan X adalah min cosecant kuadrat X. Secant X turunannya adalah secant X kali tan X. Cosecant X turunannya adalah min cosecant X kotan X. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke contoh soal. Ibu akan memberikan beberapa contoh soal. Selanjutnya kalian akan Ibu berikan latihan untuk bisa kalian kerjakan sendiri. Oke, kita lanjut yang pertama. Contoh soal yang pertama, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan sin 4X.
sin 4x. Nah, sekarang sin 4x ya fungsinya. Sekarang turunan sin, ingat kembali turunan sin 4x itu adalah cos 4x ya. Sin 4x turunannya adalah cos 4x. Baru kita turunkan yang di belakang lagi. 4x turunannya berapa anak-anak? Turunnya adalah 4. Maka hasilnya 4-nya bisa kita pindah ke depan. Jadi turunannya adalah 4 kali cos 4x. Nah, oke, gampang kan? Kita lanjut ke soal nomor 2. Turunan dari Y sama dengan sin dalam kurung 4x kuadrat dikurang 3. Nah, sama seperti tadi, turunan sin adalah cos ya. Cos 4x kuadrat min 3. Sin 4x kuadrat min 3 tadi diturunkan menjadi cos 4x kuadrat min 3. Terus turunan yang di dalam kurung anak-anak. Turunan yang di dalam kurung. Di dalam kurung ini ada angka 4x kuadrat min 3. Maka turunannya 4x kuadrat itu berapa turunannya? Ya benar, 8x. Min 3-nya tidak ada variabel x kan. Jadi kalau diturunkan hasilnya 0. Jadi yang diturunkan hanya 4x kuadrat menjadi 8x. Jadi hasilnya adalah 8x dikali cos 4x kuadrat min 3. Kita lanjut ke contoh 3. Turunan pertama dari Y sama dengan 3 cos 2x. Ya, sama seperti tadi. Ini tapi ada angka 3 ya di depan ya. Ingat kalau ada koefisien itu tetap koefisiennya. 3 kali cos 2x, maka tetap 3-nya tetap kita tulis. Terus turunan dari cos 2x. Cos 2x itu turunannya adalah min sin 2x ya. Turunan cos 2x adalah min sin 2x. Terus yang 2x di belakang ini, yang di belakang, ingat, itu harus kita turunkan kembali. Kita turunkan kembali. Turunan 2x berapa anak-anak? Turunan 2x adalah 2. Jadi ini 3 ini didapat dari soal 3. Terus 2 ini adalah turunan dari 2x ini. Terus min sin 2x itu adalah turunan dari cos 2x. Baru kita kalikan. 3 kali 2, 6. Dikalikan min, jadi min 6 sin 2x. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, ini pakai pangkat. Y sama dengan sin pangkat 6x. Bagaimana kita menurunkannya? Ini ada pangkat 6. Nah, pangkatnya dulu kita majukan ke depan. Sama seperti turunan fungsi aljabar. Pangkat maju ke depan jadi 6. Terus sin pangkat 6x-nya, pangkatnya kita kurangi jadi 1. Menjadi sin pangkat 5x. Baru kita kalikan dengan turunan sin x. Sin x tanpa pangkat, turunan dari sin x. Turunan sin x adalah cos x. Baru dikalikan dengan turunan x. Turunan x adalah 1. Paham? Ibu ulang sekali lagi. 6 ini diperoleh dari pangkat 6. Kita majukan ke depan. Sin x ini dapat dari sini, tapi pangkatnya berkurang 1 dari 6 nih, jadi 5. Terus cos x adalah turunan dari sin x. Pangkatnya sudah kita tidak melihat lagi karena sudah di posisi depan ya. Ini yang berpangkat. Kalau ini cukup diturunkan sin x-nya saja. Sin x diturunkan menjadi cos x. Terus 1 dapat dari mana? Turunan dari x. Baru hasilnya kita kalikan menjadi 6 sin pangkat 5x dikali cos x. Oke, kita masuk ke contoh terakhir, yaitu Y sama dengan cos 2x kuadrat kurang 3x kuadrat ditambah 2. Oh, ini salah ya. Ini sebenarnya soalnya adalah cos kali 2x pangkat 3 anak-anak dikurang 3x kuadrat ditambah x. Baru turun. Ingat, turunan kita terserah kalian mau menurunkan cosnya dulu atau menurunkan yang di belakangnya dulu, nggak apa-apa, yang penting nanti dikalikan. Kalau ini
turunan yang di belakangnya dulu. Di belakangnya itu 2x pangkat 3 diturunkan menjadi 6x kuadrat, min 3x kuadrat diturunkan menjadi min 6x, x diturunkan menjadi 1. Sudah kan turunan belakang? Baru turunan cosnya. Turunan cos itu adalah min sin. Ya. Turunan cos adalah min sin. Tetap ini belakangnya. Min sin dari 2x kuadrat 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat tambah x. Jadi hasilnya adalah ini kan dikalikan, jadi minnya bisa maju ke depan, min 6x kuadrat. Min dari 6x kuadrat dikurang 6x ditambah 1 dikali sin 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat ditambah x. Oke. Tadi sudah Ibu berikan beberapa contoh, ada 5 contoh. Sekarang kalian lanjutkan, kerjakan di buku catatan kalian. Tolong dicatat mulai dari catatan awal tadi. Seperti biasa mencatat, terus tambahkan latihan. Latihan kalian langsung aja jawab turunan cos 5x 3 dan 1 sampai 5 ini kalian kerjakan ya. Ini sudah sama seperti contoh 1 2 3 4. Yang nomor 5 agak berbeda dari contoh, tapi sama, gampang saja. Kalian selesaikan satu persatu. Ini turunannya apa dan ini berapa, baru dikurangkan. Oke. Ibu rasa sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya. Ibu akhiri penjelasan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.